my channel. Kembali lagi ke channel tercinta ini, channel yang sepertinya abandoned ya, karena aku bener-bener tidak ngupload apapun. Even di TikTok, Instagram, aku sama sekali nggak upload apapun. Yang biasa dari sebulan, 2 bulan, sekarang aku sama sekali nggak upload. which is a long time of course. Aku cuma I don't know what to say karena kayak aku bener-bener I'm very busy. Alhamdulillah puji Tuhannya busy ya. Terus juga ya banyak banget personal stuff and personal things that I have to sort out. Dan ya aku juga kan Sibuk ngurusin. nanti aku akan kasih tahu ke kalian. So let's get down to the video. Sebenarnya video ini tuh teruntuk anak-anak nggak tuh? Teruntuk kalian-kalian yang belum WHV, yang mau WHV atau yang bentar lagi WHV gitu. Maksudnya yang bentar lagi ke Australia. Kalau kalian dari awal sudah berpikir bahwa oh aku cuma WHV doang, terus udah gitu aku pengen ke Indo atau ya nggak mau di Australia lagi gitu ya. Ya kalian bakal bisa santai aja gitu loh. Tapi untuk kalian-kalian yang sebenarnya pengen WHV ini dan berisik banget ya, pengen WHV ini dan menjadi batu loncatan untuk kalian biar kayak bisa tinggal di Australia atau bisa punya pengalaman yang lebih agar bisa di luar negeri, mungkin bukan di Australia gitu kan. Kalian harus pikirin dari sekarang juga guys. Kenapa aku bilang kayak gitu guys? Karena sebenarnya 3 tahun itu nggak cukup ya guys untuk mikirin sebenarnya tuh pengennya tuh kayak gimana sih gitu setelah WHV. Apalagi kalau memang kalian umurnya ya let's say sudah lebih dari 25 tahun atau lebih dari 27 tahun, pasti kalian tuh bingung mau ngapain dan kayak dipikir lagi sebenarnya gue pengen apa sih gitu kan. Aku aja yang umur segini aja sangat merasa tua ya guys. Aku sangat merasa tua dan merasa kayak aduh kalau misalkan aku nggak dapet PR atau aku nggak bisa tinggal di luar negeri gitu, apakah aku menjadi orang yang gagal gitu. Gue sampai berpikir begitu loh, because ya overthinker. Dan intinya kalian harus pikir dari sekarang kalian maunya kayak gimana setelah WHV, dan kalian WHV tuh sebenarnya pengen achieve apa, pengen holiday aja atau pengen cari duit sebanyak-banyaknya. Dan makanya di video kali ini aku akan ngomongin realita tinggal dan bekerja bekerja di Australia tuh kayak gimana sih guys, biar kalian orang-orang yang mau WHV atau yang berpikir aduh kayaknya aku pengen WHV deh, atau yang sebenarnya bentar lagi berangkat gitu ke Australia, kalian bakal tahu realitanya tuh tanpa di sugarcoat ya tuh kayak gimana sih. Jadi aku di sini akan gamblang ya berdasarkan apa yang aku alami selama 3 tahun di Australia dan yang teman-teman aku yang lainnya alami gitu ya. Masa kita nggak ada ngegibah sih guys, masa kita nggak ada ngomongin apapun gitu kan. Aku sudah catat semuanya di sini, which is my iPad. Kalau kalian yang mau ke Australia atau yang baru di Australia berpikir bahwa di Australia itu Saya tuh mudah, cari mudah gampang, dapat gajinya besar, sini semuanya ada. kita bisa hangout setiap hari, terus yang namanya juga working holiday, kita kan yang holiday tiap hari. Itu jauh sekali dari realitanya ya guys. Di sini itu cari kerja itu tidak gampang. Nyarinya gampang, keterimanya enggak. Keterimanya susah guys. Apalagi di sini kan 4 musim. Kalian harus tahu, kalian harus menyesuaikan dengan musim-musimnya gitu kan. Kalau misalkan kalian kerja hospo gitu kan, winter itu memang agak susah untuk dapat kerjaan hospo. Dan kayak winter kalian mau kerjaan kayak farm itu lumayan rada susah. Summer tuh banyak banget kerjaannya, tapi ya menyiksa guys. Kalau kalian outdoor nyiksa banget. Ya BTW ini lagi sekali lagi ya, ini berdasarkan perspektif aku dan berdasarkan apa yang aku alami pribadi dan kawan-kawanku yang lain gitu ya. Semoga video ini bisa ngebuka perspektif kalian akan kerja di Australia dan tinggal di Australia itu kayak gimana. Dan ya aku itu kerja 5-6 hari seminggu ya guys, dan aku itu shiftnya jam 4.30 pagi. Berarti kalian bisa bayangkan ya aku tuh bangunnya itu jam berapa. Kalau kalian tinggalnya dekat dengan tempat kerja kalian, thank God lu dekat gitu rumahnya. Tapi banyak banget orang-orang yang di sini tuh rumahnya 40 menit, sejam 20 menit untuk ke tempat kerja, karena memang di sini tuh sebenarnya saking susahnya cari kerja guys. Apalagi kalau WHV, orang-orang tuh banyakan pengennya kayak student yang lamar, karena apa, student itu kan bakal lama gitu di sini. Kalau orang WHV itu kan biasa loncat-loncat untuk outback. Dan memang di Australia itu ya memang gaji kita fair-fairan aja guys, sangat jauh lebih besar daripada Indonesia, karena kan di sini digajinya itu per minggu ya guys, per minggu itu digaji. Kalau di Indonesia itu kan per bulan, kalau di sini per minggu gajinya. Dan gaji orang-orang Australia itu biasanya yang paling kecil itu per minggunya ya maybe 700-800 sampai 1000, which is 7 sampai 10 juta per minggu. Jadi ya kalian bayangin aja sebulan itu bisa dapat 30-40 sampai 80 juta kalau memang kalian bagus banget ya kerjaannya dan pay-nya gede gitu kan. Dan di sini itu kan kerja itu beda ya guys, ada shift-shiftnya pagi dan malam gitu kan, kayak morning shift sama afternoon shift. Kalau kalian morning shift memang nyiksa ya guys, untuk bangun pagi tuh nyiksa banget. Gaji kalian tuh lebih kecil daripada
orang yang masuknya afternoon shift. Afternoon tuh biasanya dari jam 1 siang sampai pagi lagi gitu kalau nggak salah. Kalau misalkan mereka kerjanya dari jam 1 siang sampai jam 7 malam gitu kan, terus pulang jam 8 kan sebenarnya masih banyak waktu ya untuk mengerjakan segala macam ya. Dan itu mereka gaji lebih gede guys daripada kalian yang AM shift, which suck. Dan ya di sini kalau misalkan kalian pengen kerja kantoran atau kerja kayak office segala macam, I don't know apakah WHV bisa kerja kayak gituan, tapi setahu aku kayak hotspot atau admin gitu, I don't know. Itu memang gaji lebih kecil daripada orang-orang yang kerjanya di kerjaan fisik seperti di factory. Ngomongin tentang peruangan ya, di sini memang gaji ya again besar ya gajinya gitu kan. Dan sebenarnya cost of living di sini tuh juga tinggi guys, apalagi sekarang nyari rent house atau rent room itu tuh susah banget ya guys, apalagi kalau kalian itu tuh bener-bener sulit banget ya. Makanya orang-orang di sini itu sangat-sangat pintar untuk memanage uang. Kalian tuh harus bener-bener pintar banget manage uang, kalau enggak ya hilang gitu aja. Karena di sini juga sebenarnya gaji besar ya, yang pengen kalian beli juga ya mahal gitu loh, nggak yang di Indonesia kayak di Indonesia gitu kan. Ke Indonesia murah segala macem. Dan ya kebanyakan anak-anak WHV kalau misalkan lagi liburan nih Indonesia itu jadi kalap, akhirnya uangnya habis semua. Dan yang aku pengen omongin lagi adalah perbedaan attitude kerja ya guys. Aku tuh sangat merasakan selama aku di Australia 3 tahun dan aku sudah pernah kerja ya 4 sampai 5 tempat kerja yang berbeda ya dalam seminggu. Bener-bener aku tuh secapek itu waktu aku tuh bener-bener YOLO banget ya waktu di Sydney. Sekarang aku nggak di Sydney lagi, aku ada di Outback and yeah, I'm pretty happy here. Dan ya again, senioritas di sini itu jarang banget ya guys. Tapi kalau misalkan kalian kerja dengan orang-orang yang banyak bulenya gitu ya, kalau yang dengan orang-orang ya orang Indonesia atau orang dari negara N, terus dari negara-negara perindapan ya, kan di sini juga banyak ya orang-orang perindapannya. Itu senioritas guys, kan bukan bermaksud rasis, tapi kalau kalian di sini kerja di kayak factory atau farm kayak gitu-gitu ya, aku sumpah ya guys, I don't wanna talk shit about Indonesian because I'm Indonesian gitu kan. Tapi ya memang I don't know why gitu, orang-orang Indo tuh sangat-sangat tidak menghargai gitu loh satu sama lain, yang aku dan teman-temanku alami gitu, yang aku sudah pernah bilang juga ke kalian, aku ditipu gitu kan. Aku WHV dan yang nipu itu tuh tadinya WHV loh, dia tadinya WHV ya, anyways dia penipu gitu, orang Indonesia penipu. Dan ya masih banyak lagi lah. Again ya, kalau attitude kerja itu aku juga nggak tahu ya apa karena orang Asia gitu kan jadinya begitu, I don't know. Tapi iya, apalagi yang nusuk-nusuk dari belakang, yang oh my god, I really don't wanna say this, tapi kayak di sini tuh orang-orang Indonesianya di Outback ya kebanyakan. Aku belum pernah nemuin sih di kota besar kayak di Sydney, Melbourne gitu-gitu. Orang Indonesianya yang perempuannya ya banyak banget yang jadi gundik guys. Sumpah, jadi gundik, pelakor itu tuh banyak banget. Aku tuh sampai enak guys, enak dan malu. Walaupun memang well that's not my business, tapi kayak aku orang Indonesia dan aku perempuan gitu loh. Dan di tempat kerja tuh kan banyak orang-orang pekerja internasional juga kan yang bukan orang Indonesia juga. Jadi mereka nanti melihat orang-orang Indonesia yang perempuan tuh kayak oh, ini pasti anak gundik gitu. Dan aku mau ngasih tahu juga ya guys ke kalian sesuatu yang sebenarnya ini real banget, yang jarang banget dibahas ya sama orang-orang, bahwa oh aku ke Australia, kerja di Australia nanti bakal dapat bule. Guys sumpah ya, aku tuh punya teman, aku sebenarnya tidak melihat ini teman sih, mereka teman ya. Many of my acquaintances, mereka memang in a relationship with Australians, white Australian, dan kebanyakan the men are so old. Kayak mereka itu tua guys, bener-bener kalian tuh sulit loh untuk dapat yang seumuran dengan kalian gitu kan. Seumuran dengan kita tuh sulit loh guys. Banyakan mereka itu ya dapatnya kalau nggak udah ya pakai kakek gitu. Sebenarnya memang sangat kelihatan bahwa ya bule hunter gitu loh. Memang tidak ada salahnya bule hunter, tapi ya sebenarnya ya kalian bisa nilai sendiri lah gitu kan. And let me tell you, aku nggak bilang kalau orang bule itu jauh di atas orang Indonesia. Kayak again, orang-orang bule itu juga banyak bego guys, banyak banget yang bodoh ya, terus banyak banget yang pengar banget. Itu banyak banget. Jadi sekali lagi, nggak semua bule itu bagus, tidak semua orang Asia itu bodoh, tidak semuanya orang Indonesia itu jelek. Sebenarnya tergantung orangnya. Banyak juga orang-orang kayak Indonesia dan orang-orang Asia lain yang nanya ke aku kayak, kamu nggak mau dapet bule, kamu nggak mau cari bule. Bule itu nggak selalu bagus guys, again ya. Dan juga kebanyakan, oh si itu baru dapat pacar bule. Iya, tapi pacar bulenya mohon maaf ya, Not attractive at all. kayak ya dia menang bule dan dia menang di Australia gitu, biar kalian bisa dapet PR. Oh si itu baru kawin sama bule. Iya, tapi dia hamil duluan. Si itu baru kawin sama bule. Iya, tapi dia gundik. Dan sebenarnya guys, kita jujur-jujuran aja deh. Aku nggak tahu ya kalau di Indonesia kayak gimana, karena aku tidak pernah literally
bekerja di Indonesia ya. Tapi di Australia itu banyak sekali perselingkuhan ya guys. Apalagi kalau kalian pengen WHV, kalian misalkan punya pacar di Indonesia atau pacar kalian WHV gitu kan. Kalian nggak WHV tapi pacar kalian WHV, atau kalian sudah menikah gitu kan, salah satu dari kalian yang sudah menikah ini WHV. Kalian harus hati-hati dan harus sangat menjaga hubungan kalian dan sangat menjaga komunikasi kalian, dan harus terbuka banget sama pasangan kalian. Karena apa, di sini tuh banyak sekali perselingkuhan ya guys. Kawin, sudah sama-sama kawin, udah sama-sama punya anak, selingkuh. Selingkuhnya tuh sebenarnya gini, aku tuh ada beberapa temen yang sebenarnya bukan selingkuh kayak aku mencintai dia, enggak, tapi selingkuhnya kayak just sex buddy. For me ya, in my opinion, kalian harus ya menjaga again communication. Kayak benar-benar that is very important, and I view communication as something that's very important for me. That's how I stay sane in Australia. To be honest with you guys, I don't have friends. Aku bukannya I really don't have friends. Kayak benar-benar kayak deket banget gitu. I don't have that kind of Australia. This is my rant editing. Aku sebenarnya malas banget ya insert kayak clip kayak gini, but anyways, I want to point out some of the things that I said in the video that is currently paused right now. It's not that I don't have friends in Australia at all. I have friends. I have best friends in Australia, but I don't have friends at work right now. Kayak aku nggak punya teman di tempat kerja yang sekarang. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa kamu nggak punya teman? Bukan tidak punya teman ya, tidak mau berteman dengan orang-orang di tempat kerja yang sekarang. Yeah, because tempat kerja yang sekarang, how can I say this? It's kind of toxic, and the people are kind of toxic as well. Tapi di tempat-tempat kerja aku yang dulu dan di tempat rent house yang dulu, I am best friends with all of them, and I love them so much. If you guys watch this, I love you guys anyways. Yeah, I have wonderful and beautiful, amazing friends. Dan salah satu, one of my closest friends sekarang itu ada di rent house aku sekarang, and she's asleep right now, and she's Korean. Yeah, most of my friends are not Indonesians, but anyways, that's part of the story. So yeah, enjoy the video. Apalagi aku bekerja di sini gitu kan, dengan sesama orang Indonesia dan sesama orang segala macam. Mungkin ya maybe tempat kerjanya, lingkungan pekerjaan aku memang rada toxic maybe, I don't know. Jadi aku merasa ya aku tidak mau terbuka dengan siapapun gitu loh. Even untuk nyapa aja tuh aku kadang males gitu kan. I just wanna be alone. Kayak leave me alone. Kayak I don't wanna talk shit about anyone. Anyways, enough with that topic. Kita akan ke topik selanjutnya, which is kalau kalian perempuan dan kalian mau WHV atau kalian bentar lagi berangkat ke Australia, be aware of your surroundings. At work, your way to your house, to your rent house or whatever, pas kalian ada di public spaces, apalagi kalau kalian pengen toilet gitu, be aware and open your eye. Kayak bener-bener harus very aware. Karena aku di tempat kerja aja pernah sekali ya waktu di Sydney, aku gak tahu deh, kayaknya aku udah pernah cerita ini ke kalian di salah satu video aku, tapi aku dilecehin. Kayak I'm not kidding, kayak bener-bener nih orang mencoba untuk grab my ass. Kayak I have several instances yang kayak aku lagi di Chinatown waktu itu dan orang tidak dikenal ya, dan waktu itu ramai. Ini jujur ya guys, bener-bener I'm being very like I'm completely honest here. Aku lagi di Chinatown dan waktu itu ramai banget, dan tiba-tiba ada yang plak pantatku. Dan itu winter, and I was so shocked. Dan ini ada ya witnessnya beberapa temanku, dan waktu itu sama landlordku juga kan waktu aku di situ. And I was gak bisa berkata-kata karena kayak itu pertama kali yang terjadi, ngebuat aku kayak oh my god, aku kira orang-orang tuh bohong gitu. Masa sih ada orang yang bakal nyentuh badan lo gitu kan outside, and I was surprised and in the verge of crying. Yang kedua adalah aku bekerja di salah satu company Sydney, Australia, dan orang yang melakukan ini ke aku itu orang Indonesia guys, dan dia student. Yang aku tahu ya dia itu student at that time, I don't know about now. Jadi tuh memang di situ ada CCTV ya guys, tapi CCTV kan di belakang gitu kan, dan di belakang kita sini itu tuh ada meja yang memang rada tertutup gitu mejanya, tau nggak, meja yang sebenarnya nggak kebuka semua gitu, dan mejanya pun di bawahnya kebuka. Itu ada kayak tray yang kita pada susun gitu kan, dan di atas kita tuh, di belakang kita tuh tray semua gitu kan, di bawahnya juga tray bla bla bla. Dan dia mencoba untuk ngambil tray di belakang aku, padahal sebenarnya di belakang dia tuh ada traynya gitu. I don't know why dia malah kayak gini ke aku. Jadi misalkan aku dia, nih sebelah ini aku ya guys, dia itu pengen ngambil tray, sebenarnya ke belakang kayak gini aja bisa, tapi dia malah tangannya kayak gini ke aku gitu kan. Tapi mungkin dia kayak merasa ya jangan pakai tangan gitu, kalau pakai tangan bener-bener obvious, kayak he's obviously wanna touch my ass. Dia tidak memegang, maaf ya, bokong aku pakai tangan, tapi pakai kepalanya belakang. Jadi dia tuh kayak begini kepalanya ngambil, tapi kepalanya itu ikut kayak ke bawah gitu, dan kepala belakangnya dia gini-giniin ke pantatku.
Dan aku merasa kayak what the fuck are you doing? Kayak bener-bener, dan dia tuh melakukan itu tuh seperti kayak, oh ini sempit gitu, sorry kalau kena kepala gitu kan. Kayak sebenarnya enggak, kayak I know what you're doing gitu kan. Kayak I'm not fucking stupid dude. Dan pada saat itu tuh di sebelah aku tuh ada teman aku ya gitu kan, dan aku kayak gini, kayak pas satu gue dipegang deh, atau I don't know what happened. Tapi pas aku ngeliat dia ke bawah, oh kepalanya, dan aku kayak bener-bener I really wanna cry, kayak bener-bener sedih dan marah dan malu. Dan ya pada saat itu kenapa aku nggak lapor? Aku tidak lapor ya guys, karena ya ketutupan gitu kan sama mejanya gitu loh. Dan again ya, company itu tuh bukan company besar, dan kayak bener-bener yang kerja di situ kayak bener-bener cuma 8 orang, kita doang gitu. Dan ya maybe sekarang company itu udah bangkrut kali, I don't know. Dan yang ketiga, I don't know apakah aku bisa bilang ini harassment, tapi ya aku waktu di tempat kerja di sini sebenarnya di Outback ya guys, I'm not gonna say aku kerja di mana dan ini kejadiannya di mana, ini di tempat kerja aku itu kan jam 4.30 ya guys masuknya. Dan ini orang salah satu maintenance ya guys, orang tidak atraktif. Aku bukan bilang kalau orang atraktif boleh melakukan ini ya, tapi kayak bener-bener ya anyway, jam segitu dia sudah ada di ruangan aku kerja. Dan di ruangan aku kerja itu kita cuma kerja kayak berempat berlima, jadi it's pretty small gitu. Dan memang kita doang gitu loh yang dipilih kerja di situ gitu. Dan ini orang maintenance ini tiba-tiba ada di situ dan kayak pura-pura ngerjain sesuatu, pura-pura ngeliat-liat. Dan aku kayak nanya, ini apa yang salah gitu dari mesinnya? Dan dia kayak, oh ini mesinnya ada bla 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 bla. Padahal aku tuh tahu gitu loh, udah beberapa minggu ini, kayak udah beberapa bulan ini, there's nothing wrong with the machine. Kayak bener-bener good condition, kayak bener-bener gak ada masalah sedikit pun. I don't know why he's there gitu. And again ya guys, aku tuh baik aja gitu sebenarnya ke semua orang ya. Aku ya kayak sapa gitu ya, good morning dan segala macam. I'm not trying to be flirty, like I'm not flirting with anyone gitu kan. Pas hari pertama ya dia bilang, oh ya ada ini, aku juga kayak oke. Dia manggil kayak sini deh, ini kenapa bla bla bla. Terus aku datang aja, aku bilang oh iya ini gini-gini gitu kan, tentang mesinnya dan segala macam. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kok dia masih ada gitu loh di sini. Kok dia lagi-lagi ke tempat yang sama gitu loh, jamnya juga sama gitu sebelum aku, which is 4.30 tuh sangat pagi loh guys untuk start shift gitu kan. Dan dia kenapa ada di situ juga gitu kan. Dan aku merasa kayak ini orang berturut-turut 4 hari berturut-turut ada di sini gitu, kayak benar-benar we don't need you gitu loh, there's nothing wrong with the machine. Dan aku bilang depan muka dia. Dan saat pada hari ketiga dan hari keempat tuh aku bilang kayak, is there something wrong with the machine? Kayak terus dia bilang, oh iya dia bla 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 bla. Dan aku nggak terlalu denger ya, karena aku merasa kayak you're just blabbering around, cause like there's nothing wrong with the machine and we both know that. Aku merasa kayak I have this gut feeling that he's gonna do something. Padahal di situ juga baru dipasang CCTV ya guys. Mungkin dia tidak aware dengan CCTV itu, karena di tempat itu biasanya tidak ada CCTV. Sampai tahun ini baru ada CCTV-nya. Dia kayak deket ke aku gitu, ngomongnya kayak kok jadi deket banget. And I was like, dude sorry, kayak bener-bener I need to do my job. Terus aku merasa kayak what are you trying to do? There's CCTV. Dan aku waktu itu tidak point out itu ada CCTV. Aku diem aja. Okay, the CCTV will know. Dan juga akhirnya aku tuh menjauh banget gitu. Kalau nggak salah hari ketiga dan hari keempat tuh aku tuh menjauh banget. Bener-bener dia ada di sana. Jadi tuh dari ujung ke ujung. Aku masuk ada dia ngeliat aku mencoba untuk kesini gitu kan. Dia tiba-tiba kesini juga nanya sesuatu. Terus kalau aku ke ujung, aku menghindar dari dia juga ikut ke ujung. Jadi aku merasa kayak you're not actually doing anything, karena kayak what the fuck are you doing gitu kan. Terus juga akhirnya aku merasa kayak sebel banget, aku kesel banget. Terus aku bilang, I'm sorry dude, I'm trying to do my job. Aku bilang kayak gitu. Kayak pas dia nanya, oh tapi gini-gini, aku bilang, oh you're the maintenance, I don't know anything about that. Kayak bener-bener aku sebel banget. Akhirnya aku bener-bener kayak straight face, poker face, I don't wanna talk to you. Ya harusnya dia tahu ya, kalau dia orang normal dia harusnya tahu ya. Ini kayaknya dia malah merasa aku kayak jual mahal gitu. Dan untuk cowok-cowok ya guys, kalau ada satu cewek yang misalkan menjauh banget dari kamu, itu bukan berarti dia jual mahal, bukan berarti dia sama kamu dia mencoba jual mahal. Oh she's trying to playing hard to get. No, we're uncomfortable and we want you to get the F away from us, please gitu kan. Dan nih orang kayaknya tidak mengerti itu gitu lah. Dia merasanya mungkin gue mencoba untuk flirting sama dia kayak come and get me. No. Dan aku akhirnya kesel banget. Aku merasa kok aku takut banget gitu. Hari kelima dia tiba-tiba kayak masuk datang itu bener-bener deket banget ke muka aku. Dia bilang kayak good morning. Terus aku cuma morning. Aku kayak rada kaget gitu. What is he doing gitu kan. Aku kayak deket banget gitu. Terus aku kayak menjauh. Dan akhirnya aku lari, aku langsung telepon salah satu rekan kerja aku yang bule ya. Aku langsung telepon dan aku nelfon dia and I said, hey, sebut saja namanya Lisa gitu kan ya. Hey Lisa, like I'm really
really scared right now, like I'm trembling. Aku bener-bener kayak I'm trembling. So aku bilang kayak, you know the maintenance yang kayak begini ciri-cirinya. Terus dia bilang, oh ya namanya ini gitu. Aku bilang, iya, he's making me feel uneasy. Like literally I feel scared right now that he's gonna do something. Terus dia bilang, oh don't be scared, there's CCTV there. I don't know if he knows, but yeah, there's CCTV there. Terus dia bilang kayak, iya aku sebenarnya juga merasa uncomfortable, a bit uncomfortable with some of them. Terus juga aku akhirnya merasa okay, kayak I'm not alone. Kayak aku tidak mengada-ngada gitu lah. Dan akhirnya dia bilang kalau misalkan kamu pengen ngaduin langsung ke HR, ngaduin aja sekarang gitu. Atau kamu pengen ngomong dulu ke aku. So bilang, iya aku cuma pengen ngomong dulu. Nanti kalau misalkan ada sesuatu aku baru ke HR. Dan dia kan bule juga ya guys. Aku sumpah ya guys, bukan bagaimana. Tapi aku rada merasa rasisme itu kan pasti ada juga ya di mana. Aku takutnya kalau aku ngadu, mereka nggak percaya sama aku, malah lebih percaya sama si bule karena mereka sama-sama bule gitu loh. Stress banget kalau ada dia, dan dia itu kan salah satu maintenance di situ kan. Jadi kalau misalkan ada orang maintenance datang, aku langsung lihat apakah dia tuh, kalau ada dia aku langsung kabur gitu kan. Ternyata bukan. Dan kalau ada dia aku bener-bener kayak langsung ngumpet gitu lah. Aku langsung ke teman aku yang cowok gitu. Anyways, next guys, kalau kalian di Australia ini dan kalian kerja pagi banget atau kalian kerja malam atau afternoon whatever, kalian harus sangat hati-hati ya guys di jalan, apalagi kalau kalian di outback, karena banyak banget yang nabrak kanguru, koala dan segala macemnya itu ya, banyak banget yang nabrak. Dan akhirnya ya memang misalkan hewannya mati gitu kan, tapi mobil kalian hancur gitu loh, kedepannya kalian hancur mobilnya, lampu mobil kalian tuh hancur, sampai temen aku ada yang lampu mobilnya tuh keluar gitu, pecah keluar karena dia nabrak kanguru. Di sini BTW motorcycle sama motornya kayak Scoopy, Mio kayak gitu itu beda ya guys bilangnya. Kalau di Australia itu bilangnya scooter. Kalau motor itu yang kayak motor ninja, yang motor gede itu baru motorcycle. Kalian harus hati-hati banget karena polisi di mana-mana, ada aja ngumpet, ada aja mobil hitam gitu, ada aja mobil yang kacanya hitam semua isinya kamera gitu, dan kalian kena speed camera itu di mana-mana. Aku sudah 2 kali guys kena tilang, and yeah, that's on me, dan aku dapat $900 fine. Dan baru-baru ini guys, bener-bener sebelum Christmas aku dapat fine lagi karena aku lupa register my car. Dan untungnya karena dapat 2 fine, jadi aku tuh sebenarnya ada 2 fine gitu kan, ada 2 offenses. Sebenarnya ada 2 gitu kan, 2 offenses. Tapi karena aku bener-bener ramah banget sama polisinya, aku gini, oh my gosh gitu kan, aku disuruh minggir gitu kan. Dan pas keluar, oh polisinya cewek, and I was like, okay, drama. Terus aku kayak merasa, oh my gosh, aku ini gimana? Terus dia kayak, okay, let me see your license. Segala macam. Aku bilang, oh my gosh, like I forgot to register my car. Kayak gitu, kayak hey girl, sorry. Pokoknya aku bener-bener friendly lah, dan aku sangat kooperatif ya dengan si polisinya ini. Dan polisinya kan ada 2, dan dua-duanya perempuan guys. Anyways gitu ya, sebenarnya ada 2 fine sih, dan aku tahu ini bakal outstanding amount. Dia bilang kayak gitu kan, it's gonna be like more than 1,000. I was like, oh my gosh. Aku bilang kayak, oh my gosh, no way, I need to be drama. Dia bilang, oh ya udah kalau kayak gitu aku kasih kamu offense-nya 1 aja gitu, offense yang kedua kamu nggak usah bayar, yang paling murah mana nanti aku lihat baru nanti aku kasih tahu kamu. Nah, and I was so grateful, dan offense-nya itu 591, juta. Dan untuk kalian-kalian yang nge-Uber ya guys, bagi kalian yang pengen cari-cari cuan tambahan gitu dan kalian nge-Uber, kalian kalau misalkan pakai skuter, of course harus pakai helm, harus pakai sepatu, harus pakai sarung tangan. Dan kalau kalian pakai electric bike, kalian mungkin merasa electric bike doang, gak usah ini itu. Kalian harus ada license-nya, kalian pun harus ada helmnya. Kalau tidak nanti kalian kena fine, karena walaupun dibilang ya itu kan electric bike, itu kan ya itu sepeda listrik, tetap bukan bicycle. Pakai sepeda juga sebenarnya kalian harus pakai helm juga ya guys, karena kan preventif gitu kan ya, kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Anyways guys, good luck for all of you yang OTW WHV, yang sedang WHV, yang OTW Australia, yang lagi cari kerja, yang lagi bingung, aku nanti habis WHV mau ngapain ya, aku nanti pas WHV, pas arrive di Australia aku harus ngapain dulu ya. Pokoknya kalian harus semangat dan nonton video-video aku. Bagi kalian yang pengen tahu ke Australia itu harus bawa apa aja sih, kalian cek aja di YouTube aku, nanti aku kasih card di sini if I can. Kalau enggak nanti aku kasih aja linknya di bawah. Dan gimana sih caranya kalau misalkan mau punya mobil, mau punya motor segala macam di Australia? Gampang guys, aku kasih linknya semua di bawah untuk kalian. And jangan lupa untuk follow aku di sini dan subscribe to this channel kalau kalian merasa channel ini banyak insights, and I hope
that this video will help you, and I hope this video can give you new insights and new perspectives on working holiday visa, or about Australia, or about the working culture in Australia and stuff. Dan ya, selalu bahagia, selalu semangat, stay hydrated, stay safe, and I'll see you guys on my next video.